Sebenarnya pribadi lebih suka produk Cina karena mungkin lebih murah ya, lebih murah. Kualitas Cina itu kayak lebih bagus aja sih. Karena mungkin di Indonesia kan udah beredar nih produk-produk Cina dari dulu juga gitu. Kalau misalnya Indonesia masih punya penggantinya untuk produk tersebut, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya dia belum ada produsen dari kitanya sendiri, menurut saya sih masih kurang sah aja sih. Soalnya kan kita masih juga membutuhkan produk itu. Sebenarnya itu kesempatan yang bagus ya, karena dengan pemerintah membatasi itu artinya kita akan punya lebih banyak waktu, lebih banyak peluang untuk memperbaiki kualitas dari kita sendiri. Pemerintah bisa memberikan bantuan mungkin berupa modal supaya kita bisa memperbaiki kualitas. Kalau dibanding produk Cina, untuk saat ini Indonesia juga udah lebih bagus daripada produk Cina kalau menurut aku. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal-mahal banget, sekarang yang murah aja udah bisa dapat produk yang lumayan bagus. Ya, kita langsung tadi sudah dengarkan ya tanggapan jawaban terus terang dari masyarakat yang sebenarnya lebih memang menyukai produk-produk dari produk luar. Saya langsung tanyakan ke Bu Maslin, ini artinya apakah jangan-jangan konsumen ini sebenarnya kan lebih memilih produk luar? Banyak yang lebih memilih produk luar. Pedagang sendiri, UMKM lokal menanggapinya gimana? Apakah artinya memang kalah bersaing kah? Oke, jadi disebutkan murah dan mahal itu kan karena ada pembanding. Ya, itu produk lokal mahal karena sebenarnya barang impor yang masuk di Indonesia udah terlalu banyak dan terjadi predator pricing. Seandainya itu legal dan tidak Spanyol separuh nyolong, kita masih bersaing harga kita lokal. Masih bersaing. Kalau juga ada bilang gini, produk lokal ini sering ya di saya punya media sosial saya kan suka direspon karena saya suka sekali bicara tentang produk Indonesia ya. Saya lagi membangun ini cinta produk Indonesia ya. Produk Indonesia jelek-jelek. Saya selalu jawab, jalan-jalan dong ke department store. Itu di mall itu produk Indonesia loh 80%. Bagus-bagus kan gitu ya. Terus yang diekspor ke luar negeri itu brand-brand ngetop itu produk Indonesia loh. Pertanyaannya sekarang gini. Ini kan yang diwawancarai kan mereka-mereka yang beli barang yang murah-murah banget itu kan. Sehingga memang kalau end user pasti bilang ya mereka akan senang. Tapi sekali lagi saya bilang akibat banyaknya barang-barang ilegal impor ini sehingga barang terlalu murah suka dibanding-bandingkan. Coba kalau seandainya ini resmi kita bisa bersaing loh produk lokal. Oke. Jadi sudah berapa banyak UMKM yang terpengaruh dengan banjirnya barang impor ini? Karena kan bahkan kita dengar juga ya ada beberapa pedagang di Pasar Tanah Abang ini bahkan jadinya jualan barang-barang impor juga. Iya, 80% ya di lapangan itu mereka lebih senang jual barang impor. Tetapi itu dulu kita senang jual barang impor. Sekarang lawan kita manusianya juga diimpor. Manusianya juga diimpor, Mbak. Jadi memang ini menjadi tantangan. Udah tadi orang kita itu suka barang-barang murah dan impor, belum lagi kita pedagang kan kita suka dibanding-bandingin. Bagusan barang impor, kasihan loh konveksi-konveksi kita yang tukangnya 5, tukang 10 itu nggak mau lagi loh Mbak mereka produksi karena udah tekanan pabrik seperti itu kan. Kedua di online gila-gilaan murahnya. Kayaknya kalau kita sebagai penjahit udah nggak masuk akal deh harga itu. Sehingga membuat mereka itu spirit untuk memproduksi jadi konveksi itu udah malas. Belum lagi itu dari sisi konveksi ya, belum kita pedagang nih. Ya pedagang juga mau jualan, padahal saya importir loh, harusnya aku tangan pertama murah loh. Tapi ternyata kita selidiki, ya iya orang cungkoknya juga diimpor soalnya kan. Nah ini jadi makanya tantangan kita UMKM lokal ini loh Mbak. Jadi memang saya bilang sekali lagi, kenapa barang lokal kita mahal? Karena ada pembandingnya barang-barang impor Spanyol atau setengah ilegal. Jadi ini harus ditertibkan benar-benar. Itu Mbak. Mas Yanuar langsung saja ini kompleks sekali berarti sebenarnya ya. Dari sisi barang lokal ini juga sebenarnya ada terkendala tersendiri. Ya, kalau kita ngomong tentang harga gitu ya, harga itu kan dibentuk oleh biaya kan. Nah, kenapa biaya barang impor ini bisa lebih murah daripada biaya produksi UKM kita? Tadi ada 2 dikatakan, bisa kebijakan non tarif, kebijakan tarif. Jadi kalau kebijakan non tarif, playing field barang impor masuk ini kan harus melalui beberapa tahapan, sertifikasi lah dan sebagainya. Pada akhirnya playing field harganya akan sama nih sama yang lokal. Ibu tadi udah menjelaskan, mereka masuknya ilegal. Jadi artinya mereka tidak memasuki kepada koridor non tarif barriers gitu. Jadi artinya kebijakan non tarif yang untuk mengakibatkan mereka tuh jadi bisa sama harga lokal itu lepas. Kenapa itu dilepas?
ya tadi mau diperbaiki oleh PMK ini karena faktor pengawasannya di luar port, mau dikembalikan ke port dan sebagainya, ada faktor pengawasan. Sisi lain sih menurut saya sebetulnya adalah persoalan memang kita ini sisi perekonomian ya. Jadi tadi kan Pak Hanung udah bilang, susahnya melakukan koordinasi. Kalau di Kementerian Koperasi UKM mungkin dia lebih memandang bagaimana melindungi UKM. Ya, dari sisi Kementerian Keuangan misalnya, dia lebih melihatnya bagaimana PPN naik. Ya. Kalau PPN naik kan masyarakat harus tetap konsumsi. Masyarakat kita yang konsumsinya besar tetap aja kan, yang kelompok pendapatannya miskin enggak, kaya juga enggak. Tengah-tengah lah. Ya, tengah ke bawah. Nah, kelompok ini kan sangat sensitif terhadap harga. Ya. Ini yang kemudian digenjot ya sama harga barang-barang impor itu. Nah, di sisi ini orang ngelihatnya yang penting satu ada pedagang juga yang tumbuh, walaupun tadi Ibu tadi bilang sekarang juga kita udah harus hati-hati karena pedagangnya juga ternyata diimpor gitu ya. Tapi yang terjadi keterlanjuran kan di situ. Bahwa sektor informal kita yang menjadi pedagang ini mereka hidup. Masyarakat kita konsumsinya juga hidup dari barang ini. Nah, tapi kemudian UKM tambah jerit-jerit. Nah, UKM tambah jerit-jerit ini kementerian lain yang melindungi UKM membutuhkan kebijakan tarif yang ada di Kementerian Keuangan. Untuk sama juga membutuhkan kebijakan macam-macam lah, ada soal hutang bank dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin membenahi UKM-nya, baik itu UKM yang levelnya adalah produksi maupun levelnya UKM pedagang, ya memang kebijakannya harus solid. Bukan hanya kebijakan yang sifatnya itu sektoral. Jadi kebijakannya itu adalah kebijakan UMKM. Tapi tidak menyentuh kebijakan tentang tarif yang ada di Departemen Keuangan, kebijakan non tarif yang ada di Departemen Perdagangan. Ya kan itu kan holistik banget gitu. Kemudian kenapa sih Cina bisa melakukan predatory pricing misalnya? Ya karena ternyata dia memberikan insentif kredit ekspor. Itu kan juga sebetulnya pemerintahnya membantu barang itu menjadi murah. Nah, artinya kan harus kita lawannya apa? Kontranya apa? Berarti kita memberikan yang namanya bunga murah untuk UMKM kita berproduksi. Kan kontranya begitu. Nah, jadi kalau kita mau ngelihatnya dari sudut pandang bagaimana menggairahkan UMKM yang produksi, kebijakannya harus ke sana. Tapi kalau yang terjadi sekarang sebetulnya, yang terjadi sekarang itu memang pedagangnya Spanyol, separuh nyorong, konsumennya juga yang penting pakai barang gitu. Jadi coba lihat yang tadi dikatakan, mungkin Pak di Kemenkop UMKM juga ada datanya. Untuk barang yang sedikit high end ke atas banyak UKM kita yang punya daya beli. Tapi untuk yang ke sini nggak ada. Jadi kalau UMKM misalnya yang buat tas, tapi tasnya juga naik ke atas sedikit, ada daya belinya. Saya langsung ke Pak Hanung. Pak Hanung, jadi seperti apa kebijakan yang tepat untuk bisa menyentuh semua pihak, menyelamatkan UMKM kita ini? Ya, jadi kita memulai kebijakan ini dari semua aspek ya, dari industrialisasi itu yang kita siapkan gitu ya, sampai nanti kebijakan-kebijakan tarifnya, kemudian perdagangannya kita atur juga. Nah ini sekarang kalau kita memulai industrialisasi, kita sekarang mulai kita akan lakukan adalah hilirisasi produk-produk yang basisnya UMKM. Ini kita lakukan. Karena kalau kita bersaing produk-produk pakaian yang murah-murah tadi, mungkin kita nggak akan bisa menang dalam jangka panjang dengan China, dengan India nanti yang masuk, karena mereka kapasnya mereka tidak impor, gitu ya, dan sebagainya. Tenaga kerja mungkin mereka sebagainya. Nah, kita akan memilih nanti kalau industrialisasinya yang basisnya UMKM ini adalah yang kita punya daya saing, punya resources yang kuat di situ, kita hilirisasi. Nah, ini sudah kita mulai, gitu ya. Kalau ini nanti kita nggak akan khawatir dengan proyek-proyek dumping gitu. Ini dalam jangka menengah dan panjang ya. Tetapi kalau kita bicara yang sekarang ini, tentunya kita banyak aspek yang kita mulai dari tadi mengatur iklim perdagangannya dulu, kita ciptakan level playing field yang adil ya. Kemudian juga kita lakukan berbagai langkah-langkah untuk mendukung UMKM kita supaya bisa tumbuh.
Nah, tadi saya tertarik ingin menanggapi tadi yang barang-barang UMKM. Jadi benar, barang-barang UMKM kita ini tidak kalah dengan produk-produk produk-produk asing, dan itu sudah kita buktikan. Kita lihat di Sarinah itu produk-produknya bagus gitu ya. Terus kalau kita lihat di di tempat-tempat yang khusus menjual produk-produk UMKM seperti M-Block dan sebagainya, itu produknya bagus-bagus. Tapi yang tengah ke atas itu tadi Ya, yang disebutkan Mas tengah ke Yanuar. atas, karena memang ya produk-produk massal. Kalau kita mau ngelawan produk-produk UMKM ini kan dia alat produksinya terbatas. Jadi jangan dilawan dengan industri yang massal, gitu ya. Jadi memang strategi industrialisasinya akan berbeda nih, gitu. Jadi kalau itu produk-produk UMKM kita produk-produk yang bagus ya, kita doronglah produk-produk UMKM kita memproduksi produk-produk yang kualitasnya bagus. Sebenarnya pada hakikatnya produk atau UMKM kita kualitasnya tidak kalah, tapi bagaimana kemudian aturan ini dilakukan supaya ini bisa semakin melindungi UMKM kita, produk-produk lokal kita. Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Indonesia Biz Forum akan segera kembali.